saya akan menjelaskan pewarisan sifat pada makhluk hidup. 1. Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, biologi, dan RNA. Pada suatu unit DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Tahukah kamu di manakah DNA berada? DNA terletak di dalam sel. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan rangkaian yang sangat banyak. DNA menjadi pada protein yang disebut protein stok. Seluruh untai DNA disebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom membentuk sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat lihat kromosom dengan jelas. 2. Struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Moscow Wilkes dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi, difraksi, sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Dasar penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuk lir. Asam melekat baik DNA maupun RNA terdiri dari sebuah nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A yang selalu berpasangan dengan timin atau T, serta guanin atau G yang selalu berpasangan dengan sitonin atau C. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan basa purin, sedangkan timin dan nitosin dikelompokkan dalam basa primin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil atau U. Tahukah kamu struktur helisid DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan nitrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan gliosida. Sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodieser. 3. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Setelah memahami struktur DNA, tentu kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait penentuan sifat, bukan? Untuk lebih memahami pengaruh materi genetik terhadap ciri makhluk hidup, ayo kita lakukan aktivitas.